Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di video kali ini Ibu akan membahas materi kelas 10, yaitu mengenai debat. Sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya pasti kalian pernah kan yang namanya berdebat? Mungkin pernah berdebat dengan teman, berdebat dengan saudara, atau bahkan berdebat dengan orang tua. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pengertian debat adalah proses saling tukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan. Jadi, yang berdebat tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing. Nah, dari sinilah awal mula terjadinya debat. Berikutnya kita masuk ke unsur-unsur debat. Unsur debat yang pertama adalah mosi. Mosi adalah hal atau topik yang sedang diperdebatkan. Yang kedua, tim afirmasi, yaitu yang setuju terhadap hal yang sedang diperdebatkan. Berikutnya ada tim oposisi, yaitu tim yang tidak setuju terhadap hal yang diperdebatkan atau yang menentang mosi. Yang keempat ada tim netral, penonton atau juri yang dipanggil, yaitu tim yang tidak memihak dan dapat memberikan argumen dua sisi, baik dukungan maupun sanggahan terhadap mosi. Berikutnya, yang kelima ada moderator. Moderator adalah orang yang memimpin atau memandu jalannya debat. Dan yang terakhir adalah penulis. Penulis adalah orang yang menulis kesimpulan suatu debat. Jadi, hal yang terpenting di dalam debat itu sendiri adalah mosi. Mosi tadi adalah permasalahan yang diperdebatkan. Jadi kamu bisa mengetahui dari judul dan pendapat yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berdebat. Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan debat. Adapun tujuan debat yaitu yang pertama, melatih keberanian untuk mengemukakan pendapat. Yang kedua, melatih mematahkan pendapat lawan. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah. Nah, itu tadi tujuan dari debat. Lanjut, kita masuk ke ciri-ciri debat. Ciri yang pertama, terdapat dua sudut pandang. Ciri yang kedua, adanya suatu proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya saling adu argumentasi atau pendapat yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Yang keempat, adanya sesi tanya jawab yang bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Dan yang kelima, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Berikutnya, kita masuk ke tata cara debat yang baik dan benar. Yang pertama, mempelajari dan menjalankan peraturan debat yang sudah disetujui oleh peserta debat. Yang kedua, pertanyaan yang diberikan sebaiknya tidak menghina ataupun merendahkan lawan. Pertanyaan juga tidak boleh menyerang lawan secara pribadi, tetapi harus fokus ke permasalahan yang sedang dibahas di debat. Yang ketiga, berikan pendapat dengan analisis yang kritis, masuk akal, dan tertata. Keempat, menyampaikan pendapat, pahami kelemahan dan kelebihan yang dimiliki lawan. Lanjut, yang kelima, pendapat
Pendapat yang diberikan tidak perlu terlalu banyak karena waktu yang diberikan terbatas. Keenam, mempelajari dengan baik tentang kesalahan dalam berpikir, terutama pada penyelesaian masalah. 7. Menyiapkan gagasan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan terakhir, membuat kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dengan kalimat yang lugas dan langsung menuju ke titik celah lawan. Nah, itu tadi adalah tata cara debat yang baik dan benar. Sampai di sini bisa dipahami ya mengenai debat. Demikianlah materi debat yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas.